dari Sabang sampai Merauke. Nyanyi bareng, nyanyi bareng. Dari Miangas sampai Pulau Rote. Indonesia, Indonesia. Ayo Lampung, tanah airku. Lanjutkan. Yesus Ngawur. Diubah. Kita nggak dapat sponsor dari Indomie. belum Romo, belum. Ya? Belum. Diaminkan belum, bentar lagi masuk. Iya. Belum. Nanti 2 minggu lagi saya baru ketemu pemiliknya Indomie. Asik. Nanti diganti ujungnya, Yesusku kekuatanku. Asik. Coba yuk, kita awal dari depan ya. Nyanyi bersama bisa? Bisa. Lampung nyanyi bersama bisa? Bisa. Anda sudah makan? Sudah. Romo belum. Yuk nyanyi bareng. Dari Sabang sampai Merauke. Dari mana lagi? Dari Miangas sampai Pulau Rote. Indonesia. Nah, jangan keliru. Yesusku kekuatanku. Tepuk tangan untuk Anda semua yang sudah hadir. Saya sukacita sekali. Saya biasanya mulai KRK itu selalu menyapa yang duduk di paling belakang. Mengapa? Karena pendosa-pendosa biasanya duduk di paling belakang. Untuk teman-teman 2 meja baris paling belakang ini, coba kasih jempol. Kasih jempol satu sama lain, diangkat, jempolnya diangkat yang tinggi 2 meja belakang ini. Ya, saudari-saudara mereka bangga sekali menjadi pendosa. Coba dilihat itu. Tapi tenang saja. Mengapa? Karena firman Tuhan katakan apa? Sekali-kali tempat duduk tidak jadi masalah. Yang datang paling belakang. Di kerajaan surga akan duduk yang paling. Sementara yang duduk paling depan. Aduh, kita nggak berani komentar lebih jauh karena yang duduk Bapak Uskup di depan ya. Malam hari ini saya gemeteran sebetulnya saudari-saudara. Saya sudah 3 kali keluar ke belakang karena saya harus membawa khotbah di depan 2 uskup, 1 uskup agung, dan di depan provinsial saya, pimpinan SC Indonesia, di depan superior SC Lampung, di depan Anda semua, saya gugup. Mengapa? Karena saya tahu kapan lagi saya bisa ngotbahi mereka. Saudari-saudaraku, kita beri tepuk tangan untuk semua yang hadir pada malam hari ini. Bapak Uskup, minta izin Bapak Uskup. Bapak Uskup Monsinyur Afin, Monsinyur Vincentius adalah guru kami ketika kami masih di seminari. Katanya seorang murid tidak bisa lebih hebat dari gurunya. Tapi lihat angka timbangan berat badan saya. 3 kali lipat beliau. Kita beri tepuk tangan untuk Monsinyur Vincentius Triatmojo yang hadir pada malam hari ini. Juga secara istimewa saya ingin menyapa Bapak Uskup saya yang mulia, Bapak Uskup Agung Palembang yang waktu tabisan beliau saya panitianya. Jadi sekarang sudah cukup lama berlalu, rambut kami sama-sama putih. Dan sejak jadi Uskup Agung mulai rontok beliaunya. Juga pernah menjadi uskup dari Keuskupan Tanjung Karang. Kita sambut, kita berdiri, kita sambut, kita beri tepuk tangan untuk Monsinyur Yohanes Harun Yuwono. Tepuk tangannya meriah dong, Lampung. Luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu. Romo mulai dengan materi ya, Romo singkat aja, saya tahu Anda nggak punya banyak waktu. Karena yang paling penting itu nanti lelangnya. Siap ya? Ya, yuk kita putar materinya, ayo. Mulmet. Nah, ini ampun apa ini?
Kita baca judulnya. Teman-teman, saya sapa semua teman-teman. Kalau semuanya teman saya berani nodong. Kalau enggak teman saya enggak berani. Kita baca temanya teman-teman. 1, 2, 3. Kayaknya Anda perlu piring kedua ya. 1, 2, 3. Next. Coba, ini judulnya yang tadi, hidup yang sungguh berkelimpahan berkat. Next. Kita lihat ya, kita lihat kanan dan kiri Anda. Anda buka mata Anda malam hari ini. Anda buka yang lebar, apalagi kalau sipit seperti saya, buka yang lebar. Kalau pasangan Anda sipit, coba pasangannya yang lain buka matanya. Ya. Lihat kanan kiri, siapa yang malam ini kelihatan hidupnya berkelimpahan, tunjuk. Siapa yang hidupnya berkelimpahan, tunjuk. 1, 2, 3. Wah. Biasanya Anda menunjuk karena apa? 1, hidup berkelimpahan ditunjuk karena apa biasanya? Karena apa? 1, gemuk, gendut, body shaming ini ya. Ya itu bisa jadi pertanda sih ya. Coba lihat lagi apa yang menandakan bahwa Anda itu hidupnya berkelimpahan. 2. Saya ini punya rosario loh bagi yang mau menjawab. Mana ya rosario saya ya? Mana rosario saya? Rosario mana rosario? Aduh, pakai hak tinggi susah lari kan? Yuk, siapa yang mau jawab? Apa? Hidup yang berlimpah itu sukacita tandanya, kok bisa? Bisa. Di meja Anda siapa yang hidupnya paling berlimpah? Saya. Saya tidak pernah menemui orang seegois ini. Ya, ini hadiahnya ya. Thank you, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Aan. Jauh-jauh dari Bandung, datang hadir di sini, siap nyumbang katanya ya. Coba lagi, siapa lagi? Ketiga, tandai orang yang bersuka cita. Iya sana, panitiaku mana sih? Enggak ada ya? Enggak ada yang bisa lari ya panitiaku ya? Mana panitiaku? Ya silahkan. Ya apa dek? Siapa namamu? Namaku Oliver. Oliver, apa elephant? Oliver. Kalau elephant beda ya, ini Oliver. Oliver apa? Harus selalu bersyukur. Selalu bersyukur, wih luar biasa. Sebetulnya itu aja temanya malam hari ini. Jadi hidup berkelimpahan itu sukacita dan bersyukur. Materinya selesai. Tepuk tangan untuk kita semua. Makasih Oliver ya, Oliver. Terima kasih. Next, kita dalamilah satu-satu ya. Supaya Romo gak cuma datang makan gitu ya. Definisi kelimpahan itu bukan hanya materi atau status sosial. Kelimpahan itu adalah kedalaman relasi dengan sesama. Kalau kita bicara tentang kelimpahan, kita bicara tentang Yohanes bab 10 ayat 10 yang bunyinya, kok Anda tahu? Oh sudah ada contekan. Kalau gitu kita baca sama-sama. Injil Yohanes bab 10 ayat 10. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Dalam segala kelimpahan aku datang. Aku itu siapa dalam Injil Yohanes ini? Aku ini siapa? Halo, aku ini? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang membawa kelimpahan. Maka kelimpahan itu pertama-tama sukacita benar. Apalagi tadi syukur itu benar, tapi harus berakar di dalam Yesus. Karena banyak sukacita yang tidak berakar dalam Tuhan. Banyak juga syukur yang tidak berakar dalam Tuhan. Syukur atas judi online nggak bisa berakar dalam Tuhan. Betul? Sukacita yang datang karena dapat wanita idaman lain, nggak bisa. Semuanya harus berakar di dalam Dia yang datang. Siapa itu Dia yang datang? Yesus Kristus Tuhan kita. 1, 2, 3, Yesus Kristus Tuhan kita. Yang mau dapat berkat, ulangi kata-kata Romo dengan semangat. Siapa Dia? Yang tidak buka mulut, hati-hati.
Siapa dia? Yesus Kristus Tuhan kita. Maka kita harus mengakarkan keduanya di dalam Tuhan. Next. Jadi ini yang mau bagikan. Rupa-rupanya banyak orang menjadikan Yohanes bab 10 ayat 10 ini sebagai ayat emasnya. Ini sebagai kata kunci dalam hidupnya. Kemana-mana di print. Karena ini dipercaya sebagai ayat yang mendatangkan hoki dan rejeki. Di print gede-gede, ditaruh di mobil, ditaruh di pembatas kitab suci, ditaruh di mana ya? Ditaruh di cermin. Aku datang untuk membawa kelimpahan, hidup yang berkelimpahan. Tapi lupa bahwa ayat 10 itu ada penerusnya. Poinnya menurut ahli kitab suci bukan di ayat 10 tok. Tapi Anda harus baca ayat 27 dan ayat 28. Mari kita baca. Dan aku, 1, 2, 3. Dan domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku, dan aku memberi hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi ada 2 poin rupanya di sini yang mau ditampilkan. Yang pertama kelimpahan secara kuantitas, dan yang kedua kelimpahan secara kualitas. Orang rupa berkelimpahan itu punya 2 aspek. Coba lihat yang pertama apa? Next. Yang pertama itu harus kita kelimpahan dalam kuantitas. Apa artinya? Kita harus punya orientasi pada hidup yang kekal. Karena di hidup kekal semuanya tidak ada batas. Semuanya tidak ada limit. Kalau di sini selama kita di dunia, kita masih ada limit. Kita masih ada batas. Tuhan ingin memberikan berkat yang berkelimpahan tanpa batas. Kapan? Pada saat kita menerima hidup kekal. Jelaskah? Sampai sini jelas gak logikanya? Ini poin pertama. Karena banyak orang berlelah-lelah untuk mencari apa yang di dunia yang berbatas. Semua yang di dunia ini berbatas, saudari-saudaraku. Semuanya itu ada limitnya. Kayak kartu kredit ada limitnya. Yang di sini punya kartu kredit tidak punya limit, tolong tunjuk orangnya. Ada? Ada? Ada yang gak punya limitnya kartu kreditnya, tunjuk. Iya. Paling tidak mereka harus menyelesaikan pembangunan gereja malam hari ini ya. Tepuk tangan untuk mereka semua. Tapi semua yang di dunia ini ada limitnya. Kalau Anda gagah, ketika nanti Anda tua, Anda akan tidak akan gagah. Kalau Anda cantik, ketika Anda tua, Anda akan peot, lalu apa lagi? Coba kita tanya ya kepada teman-teman ya, kepada para bapak. Semakin istri Anda tua, Pak. Semakin istri Anda tua, semakin dia Makin tua makin sayang. makin apa? Makin sayang. Makin sayang. Begitu jawaban bapak-bapak. Kita tes ya. Jawaban bapak-bapak yang lain. Ada bapak-bapak yang bawa istrinya, angkat tangan. Bapak-bapak yang bawa istrinya, iya silahkan. Semakin istri Anda tua, semakin dia Cerewet. kita bisa bedakan mana yang malam ini tidur di sofa dan mana yang besok. Coba kita tanya ibu-ibu ya, ibu-ibu. Mana ibu-ibu, mana suami Anda? Rambut Anda bagus sekali loh, keren loh. Enggak kayak ayam Bangkok kamu, bagus. Coba, mana suaminya ada? Lagi pergi, maka kita boleh ngomong ya, kita ngomongin dia. Semakin suamimu tua, dia semakin Bawel. tanpa panjang pikir, langsung dihap. Semakin suamimu, mana yang punya suami ini? Mana punya suami? Oh ini gak ada suaminya? Ya mana suaminya? Ada 3 suaminya. Ada berapa suaminya? Semakin suami Anda tua, semakin dia Makin ganteng ngomong. wah, mestinya inilah jawaban yang tepat. Mengapa? Orientasinya bukan yang sekarang di dunia.
Orientasinya saya yakin dia jawab begini, dia menipu banyak orang, saya yakin. Nggak apa-apa. Dia hanya mau katakan, Romo, orientasi hidup saya bukan hanya di dunia. Orientasi saya untuk hidup yang kekal. Amin. Tepuk tangan untuk ibu siapa ini? Yuliana. Ibu Juliana tolong diberi rosario. Yang salibnya besar. Sebesar bebannya hidup berkeluarga. Anda tahu sekarang ya, jawaban Ibu Yuliana ini luar biasa. Karena apa? Orientasinya pasti hidup kekal di depan. Di depan. Ingat saudara-saudariku. Iya, ini kasih ya, 2 ya. 1 untuk kamu, 1 untuk suamimu ya, Ibu Juliana ya. Mau salib dinding? Gereja lama masih ada salibnya, bawa pulang gak apa-apa. Orientasinya harus hidup kekal sekali lagi. Jadi kalau di dunia kita masih berjuang, kita masih punya kelemahan, gak apa-apa. Namanya juga punya limit, punya batas, betul? Makanya kalau suami, istri, anak punya kelemahan, orang tua punya kelemahan, sadari saja tidak ada yang abadi di dunia ini. Semuanya punya kelemahan, punya limit. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Kita katakan 1, 2, 3, tidak ada yang abadi di dunia ini. Anda harus yakin gitu loh. 1, 2, 3. Jadi kalau istri Anda mulai ngomel-ngomel tanpa alasan yang jelas, Anda tarik napas para bapak. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Ibu-ibu kalau suami Anda bawel kayak tadi ya, makin tua makin bawel, Anda harus ngapain? Tarik napas. Tarik napas. 3 kali. 1, 2, 3. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Tunjuk pasangan Anda. Tunjuk pasangan Anda. Kalau dia datang malam ini, tunjuk pasangan Anda. Tunjuk. Dia akan berlalu. Katakan. 1, 2, 3. Dia akan berlalu. Dia akan berlalu. Katakan. Yang bawa teman malam hari ini. Dan Anda tahu teman yang sering makan satu meja dengan Anda. Merekalah yang paling sering menggosipkan Anda. Dia pun akan berlalu. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Maka Romo minta semuanya tunjuk temannya yang hadir malam hari ini. Kamu pun akan berlalu. 1, 2, 3. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Kasihan deh lo. Makanya orientasi kita harus hidup kekal. Amin. Amin. Romo punya anak asrama karena sebelumnya saya tugas di Metro dengan anak asrama putra. You tahu apa yang terjadi? Anak asrama ini kan punya jadwal piket. Jadi dia piket ini loh, piket bersihkan rafter Romo. Rafter itu apa? Ruang makan. Ruang makan Romo. You tahu? Anak ini saya pulang dari kantor, lihat satu anak kelas 1 SMA baru masuk. Dia ngambil pisau roti Romo, tahu pisau roti yang ada gerigi-geriginya? Tahu ya? You tahu apa yang dia buat dengan pisaunya itu? Dia kerok jamur yang ada di jempol kaki dan telunjuk kakinya pakai pisau roti kami itu. Karena gatel ya. Dia duduk di bawah meja makan kami sambil ngerokin jamur-jamur kakinya itu. Otomatis darah saya langsung naik dong. Nak, otakmu di mana nak? Itu kan pisau makan Romo. Romo tiap pagi makan roti pakai itu nak. Di mana otakmu? Saya bilang. Lalu karena dia lihat saya merah padam, dia gemeteran. Enggak Romo, ini saya cuci Romo. Saya bilas. Tahu dibilas di mana? Dengan kain pel. Bayangkan Bapak Ibu. Sudah kena jamur kakinya. Kena apa lagi? Kain pel. Bayangkan. Luar biasa. Darah saya tambah naik. Jadi apa yang Romo lakukan? Otomatis tangan saya dan bibir saya sinkron. Sudah mau marah tapi di belakang ada suara yang mengingatkan. Hei Romo, aku belum selesai dengan anak ini. Wah, saya yakin itu suara Roh Kudus karena langsung emosi saya hilang. Oh, Roh Kudus mengingatkan saya, perspektifnya harus hidup kekal.
anak ini belum selesai bertumbuh. Dia masih kelas 1 SMA, masih bisa buat kesalahan dan boleh belajar dari kesalahannya, betul ya? Akhirnya emosi saya hilang menghadapi anak ini. Lalu dengan begitu bijaksana saya berkata, ya udah lain kali jangan begitu. Ya sudah sana cuci. Disitulah kebodohan saya. Mengapa? Karena pisaunya dijadikan satu dengan pisau-pisau yang lain. Sehingga saya nggak pernah tahu pisau mana yang dia pakai untuk ngerok kakinya. Selama 1 minggu saya nggak makan roti. Yang makan roti adalah Romo Antonius Effendi SCY. Ada di sini? Silakan berdiri Romo. Iya, silakan berdiri Romo. Iya. Tepuk tangan untuk Romo Antonius Effendi. Ini teman satu rumah kami. Tolong berdiri Romo. Iya, Romo ada efek apa Romo? 1 minggu itu Romo nggak bertanya kenapa saya nggak makan roti ya Romo ya? Romo nggak tanya. Yang Romo pikirkan apa kok? Gimana coba Romo? Cerita Romo. Iya. Yang tadi. Iya, saya pede aja karena setiap hari saya harus makan roti gitu ya. Setelah dicerita itu baru mual perut saya. Akhirnya saya ikut-ikutan berhenti seminggu tidak makan roti. Jadi Romo Effendi selama seminggu menikmati pisau yang sangat bergizi itu. Lalu saya tanya, Romo rotinya enak? Dia bilang, enak. Ada bau-bau apa? Enggak, kata. I love you Romo Effendi ya. Aduh luar biasa. Jangan sampai rontok gara-gara anak-anak itu ya Romo ya. Baik, teman-teman jelas ya, perspektifnya kita harus hidup kekal. Kita nggak bisa menilai berdasarkan apa yang di dunia ini. Maka kalau ketemu kelemahan pasangan, Anda bilang apa? Anda bilang apa tadi Romo baru ajarin udah lupa. Semua akan berlalu. 1, 2, 3. Tunjuk teman Anda yang satu meja, semua akan berlalu. Semua akan berlalu. Jelas ya? Perspektifnya harus hidup kekal. Next, yang kedua. Yang kedua ini penting untuk membuka kacamata gandum. Jadi Anda kalau menghadapi kelemahan orang, mestinya Anda gak gampang mengeluh. Kalau sudah pakai ilmunya tadi Romo bilang, kita menghadapi apapun, perspektifnya hidup kekal, kita akan jadi orang yang gampang sekali hidup punya kelimpahan berkat. Ya, kelimpahan berkatnya dari mana? Dari kacamata gandum, yang dilihat semuanya gandum. Yang dilihat bukan ilalang lagi. Jadi kalau suamimu pulang terlalu larut malam tanpa mengabari engkau para istri, engkau akan tersenyum. Papa baru pulang, papa capek enggak? Apa yang bisa mama lakukan? Coba praktekkan itu. Hidup akan berkelimpahan berkat. Bapak-bapak setuju? Bapak-bapak setuju? Bapak-bapak halo setuju? Setuju bapak-bapak. Ibu-ibu setuju? Ini loh, orang mau pakai kacamata gandum itu harus lihat yang baik. Ya, jadi ini pelajaran kita. Mari kita belajar untuk bersyukur. Nah sekarang Romo mau tanya, yang usianya paling tua di antara kita angkat tangan. Saya akan kasih rosario. Saya akan kasih rosario. Untuk yang usia paling sepuh di sini. Ada berapa oma? Akong berapa usianya? 93, ada yang di atas 93? Luar biasa. Boleh ke sana sebentar, Mbak? Akong boleh pilih rosario apa aja, saya kasih. Iya, luar biasa. 93 tahun. Luar biasa ya, datang ke sini ya. Wah, yang anaknya yang mana? Oh, ini anaknya ya, luar biasa. Kok seperti 83 usianya? Roma mau tanya, apa yang kamu syukuri dari hidup Akong yang panjang? Dia tetap sehat, tidak ada penyakit sama sekali. Kenangan apa yang kamu syukuri punya papa seperti beliau? Sangat sabar dan menerima hidup apa adanya. Sangat sabar dan menerima hidup apa adanya. Luar biasa, tepuk tangan loh. Ini kualitas yang makin jarang ini.
Maka semenjengkelkan apapun orang-orang yang ada di sekitar kita, biasa makin tua makin menjengkelkan, tapi yang di-sharingkan, yang dilihat selalu yang baik. Amin? Amin? Anda ingin semakin tua semakin jadi berkat? Ingin? Mau? Maka jadilah orang yang selalu pakai kacamata gandum. Orang yang selalu pakai kacamata gandum melihat bukan lagi ilalang. Oh semuanya gandum, semuanya baik. Ya ulangi Romo, semuanya baik. 1, 2, 3. Ikuti tangan Romo itu loh. Semuanya baik. 1, 2, 3. Ya nggak angkat tangan Tuhan susah kasih rezekimu ya. 1, 2, 3. Semuanya baik. Kalau diancam baru jalan. Itu orang Katolik. Semuanya baik. Hanya hati yang bersyukur bisa meyakinkan diri. Oh, walaupun sekarang saya masih menderita, walaupun sekarang aku masih bergulat, Tuhan akan genapkan dengan harapan Kristiani bahwa semuanya baik. Amin? Amin? Siapa di sini yang susah hidupnya angkat tangan? Siapa di sini yang susah hidupnya angkat tangan? Bapak Uskup jangan angkat tangan ya. Saya tahu Bapak Uskup banyak sekali permasalahan. Pater provinsialku jangan angkat tangan ya. Pasti banyak sekali permasalahan. Tapi semuanya baik. Coba kita di zoom wajah Bapak Uskup kita. Tolong di zoom, lihat. Ini adalah wajah yang berkelimpahan berkat. 2 uskup kita di zoom, coba dilihat ya. Ya ampun. Luar biasa ya, masih muda, handsome, senyumnya manis. Kumisnya mahal, aduh luar biasa. Bapak Uskup satu lagi, Bapak Uskup satu lagi, iya. Senyum Bapak Uskup, nah inilah wajah yang berkelimpahan berkat. Walaupun banyak masalah, tetap tersenyum. Karena dia tahu hidupnya nggak selesai di sini. Nanti kita akan menikmati. Sebagaimana kita menikmati sukacita di surga, sebagaimana kita usahakan juga di dunia. Amin. Yuk sekarang do something good for me. Anda ambil selfie wajah Anda senyum yang lebar. Ambil selfie, senyum yang lebar. Yang wajahnya tersenyum lebar, saya kasih rosario. Masih banyak stok Romo. 1, senyum yang lebar, senyum yang lebar. Bapak-bapak ambil HP-nya semuanya. Yang tidak keluarkan HP-nya, ambil selfie-nya, harus senyum masing-masing. Mau bapak, mau ibu, harus sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri, mana selfie? Sudah belum? Sudah belum? Mak Inge sudah belum? Selfie dulu. Saya kenal banyak dari Anda. Cece udah belum? Ya sudah ya. Sudah semua? Tunjukkan pada saya hasilnya, angkat. Saya mau keliling. Yang bagus rosario, rosario. Ama ini tolong dikasih rosario. Iya, tolong dikasih rosario. Mana lagi? Mana yang mau rosario sebelah sini? Ya, Koko yang itu dapat rosario. Mana lagi? Senyum, 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 senyum. Senyum, senyum. Itu cuma kelihatan matanya loh, Ci. Coba dilihat. Senyum, mana giginya nggak kelihatan? Giginya. Oh iya, boleh dapat rosario. Siapa yang di belakang? Angkat, angkat, angkat. Oke. Ya, ya bagus sekali ini. Giginya kelihatan ya. Kasih, 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 kasih. Coba sekarang Anda lihat foto selfie Anda masing-masing. Anda lihat. Anda lihat foto selfie Anda masing-masing. Itulah foto nanti pada saat Anda dimakamkan. Saya sangat ingin ketika Anda meninggal dunia nanti, ketika kami para imam itu datang, kami melihat foto ini. Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus nggak? Siapa yang nggak ada giginya tapi tetap tersenyum, angkat tangan. Rosario loh. Ada nggak? Yang gigi palsu tapi tetap tersenyum, angkat tangan. Kasih, 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 kasih. Kasih, kasih, luar biasa. Mana giginya palsu Om? Bener. Gak ngapain dilepas, gila gue. Acara apa ini? Oke, dikasih. Beliau sudah melepaskan gigi palsu dengan ikhlas.
Oke, jangan dilambai-lambaikan ya. Nanti kemana-mana jigongnya, oke. Iya, dua, kasih dua. Ini istrinya kan? Anak berapa, Su? Anak berapa? Anak berapa? 3. Iya, saya tanya aja. Saudari-saudaraku, itu yang pertama, berkelimpahan berkat berarti kamu pakai kacamata syukur, amin? Amin? Next. Bagi saya, orang yang mau punya berkat yang berkelimpahan, itu juga harus belajar dari kisah janda miskin. Amin? Amin? Apa yang dilakukan oleh kisah janda miskin? Yang memasukkan ke peti persembahan 2 keping itu, apa yang dia lakukan? Iya, dia memberikan 2 keping itu. Kenapa dipuji oleh Tuhan Yesus? Karena Kekurangannya. Dia memberikan dengan kekurangannya maksudnya. Dia memberikan dari kekurangannya. Engkau tidak jauh dari kerajaan surga. Jangan cepat-cepat masuk ya, dekat aja. Dia memberi dari kekurangan. Dia melihat bahwa persembahannya itu yang nanti akan dipakai untuk kelangsungan hidup gereja akan memberkati bukan hanya dia, tapi memberkati semua orang yang berdiam di bait Allah. Amin. Dan saya harap Anda belajar dari janda miskin ini. Janda miskin ini menyerahkan seluruhnya. Menyerahkan semua upah hidupnya hari itu untuk bait Allah. Dan itu indah banget. Karena apa? Dia melihat bahwa hidup bukan hanya berakhir di dunia ini. Dan satu lagi, kisah Zakeus, Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Anda tahu ya kisah Zakeus ya? Tahu ya, ada guru sekolah minggu, dia ngajar begini, frater yang ngajar sekolah minggu itu. Ada frater ngajar sekolah minggu, anak-anak, ada satu orang badannya pendek, dia ingin lihat Yesus tapi nggak sampai lalu manjat pohon, namanya Lazarus. Ya persis seperti Anda, dia protes, anak-anak sekolah minggunya pada protes kayak kalian. Lalu fraternya bilang apa? Fraternya sadar bahwa dia keliru, tapi dia nggak mau malu. Jadi dia bilang sabar, ceritanya belum selesai. Sabar, tunggu Yesus menyapa Lazarus. Lazarus turun dari pohon itu. Itu tempatnya Zakeus katanya. Jadi saudari-saudaraku, Zakeus ini juga apa yang terjadi dengan Zakeus? Dia mengembalikan semua karena perjumpaan dengan Yesus. Dia kan pemungut cukai, pemungut pajak, tapi dia bilang saya kembalikan semua karena saya sudah berjumpa dengan Yesus. Maka yang penting juga bagi Anda, orang berkelimpahan itu bukan hanya kuantitas tapi kualitas. Kualitasnya apakah Anda betul-betul berjumpa dengan Yesus? Kalau Anda berjumpa dengan Yesus, Anda akan dimampukan untuk memberi dan terus memberi. Karena cinta yang paling dalam itu adalah cinta yang memberi, tak harap kasih ibu. Teruskan. Yang nyanyinya paling semangat, saya kasih Rosario. Tak harap bagai donatur yang kumpul malam ini, gitu ya. Tepuk tangan untuk Anda semua dong. Kasih itu selalu diberikan percuma. Kasih itu percuma bahasa Malaysia ya. Percuma. Itu artinya apa? Diberikan gratis. Tidak harap kembali. Itu sebabnya Yohanes bab 19 ayat 34 itu sangat mendalam sekali. Ketika jantung hati Yesus ditikam, dari lambungnya itu kan tembus sampai jantungnya itu. Apa yang terjadi? Romo mau tanya, suster, ketika lambung Yesus ditikam, Yesus masih hidup atau sudah meninggal? Masih hidup. Masih hidup. Jadi waktu ditikam, gitu ya. Hah? Dipikir lagi, Yesus masih hidup atau sudah meninggal? Angkat tangan. Enggak masuk.
Masih hidup atau sudah meninggal? Angkat tangan, dapat rosario yang jawab. Ya, Sudah meninggal. sudah meninggal. Tapi suster bilang masih hidup. Salah satu aja. Lain ayat kata suster. Nah, coba Romo mau tanya. Kenapa Yesus ditikam ketika dia sudah meninggal? Untuk membuktikan kalau dia udah meninggal. Wah, Anda termasuk ahli Taurat ya. Luar biasa. Untuk membuktikan bahwa Yesus sungguh sudah meninggal, maka lambungnya ditikam. Dikatakan apa? Dari lambung itu mengalir apa dan apa? Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Iya, ibu yang pakai baju hitam putih, loreng-loreng kayak macan putih itu ya, silakan ibu. Mengeluarkan air dan darah. Lambang apa? Lambang kasih yang tidak harap kembali. Yesus mau katakan apa? Kalau matiku tidak cukup, dia kan sudah mati. Yesus sudah mati waktu ditikam. Kalau matiku tidak cukup untuk membuktikan cintaku padamu, ambil semuanya. Ambil semuanya. Aku berikan semua yang masih tersisa, termasuk air dan darah. Maka malam hari ini, mari kita kembali, kita renungkan teks itu. Kita renungkan peristiwa Yesus anak manusia yang ditinggikan, yang bahkan ketika sudah meninggal pun masih memberikan air dan darah, lambang penebusan-penebusan kita. Lambang sakramen-sakramen gereja. Indah sekali loh itu. Amin? 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 Halo, amin? Nah itu. Mau rosario Pak? Kasihlah satu ya. Oke, next. Terakhir, wah Romo sudah mau selesai. Maka ini yang Romo katakan, kalau Anda masih menderita, ini yang tadi Romo katakan, kalau masih Anda menderita, jangan lupa bahwa penderitaan Anda tidak berakhir hari ini. Jangan lupa bahwa penderitaan Anda bukanlah kutukan. Sakit Anda bukanlah hukuman. Semua hal buruk yang terjadi pada Anda, semua yang terjadi pada Anda yang buruk, akan membawa berkat pada Anda asal Anda berjumpa dengan Yesus secara personal. Dia akan ubah keburukan-keburukan itu menjadi berkat yang lebih besar daripada salib itu. Amin. Saya hanya mendengar satu orang. Amin. Amin. Semoga kita belajar hari ini, malam hari ini, untuk bersuka cita, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Pada akhirnya, saya ingin sharing. Bapak Uskup, waktu saya kecil, saya mainnya itu di Jalan Pangkal Pinang. Di pasar mana itu namanya ya? Pasar Tengah ya? Anda tahu? Sebelah katedral, sesudah Bang OCBC itu, papa saya buka toko beberapa di situ. Ada toko di Jalan Pangkal Pinang, lalu ada toko juga di sana di dekat katedral. Sebagai anak kecil, saya biasa jalan kaki sendiri ke katedral. Karena saya bosan di toko, jaga toko. Jadi dari kecil saya sudah penjaga toko, Bapak Uskup. Dan mainnya ada di sekitar katedral. Saya sering nyelonong masuk dari belakang, karena belakang gak pernah dikunci. Lalu berdoa sendiri di dalam gereja. Dan saya merasa itu momen yang paling powerful dalam hidup saya. Katedral Kristus Raja itu menumbuhkan panggilan saya Bapak Uskup untuk jadi imam. Dan walaupun keluarga kami jatuh bangun, banyak jatuhnya di Lampung, tapi karena papa saya hobi main judi dulu ya. Oh, hobinya main judi. Jadi luar biasa menderita keluarga kami dulu. Harus kehilangan segala-galanya termasuk tokonya. Saya ingat sebelum pindah ke kota Jambi, pulang kampung ke rumah papa saya yang di Jambi, saya sendirian menangis di katedral itu. Saya menangis karena saya nggak siap berpisah dengan teman-teman yang satu sekolah. Saya sekolahnya di Pasir Gintung. Jadi sekolahnya di SD Pasir Gintung. Jadi saya menangis sendiri, saya ingat. Saya menangis sendiri di sana. Tapi
setelah keluar dari gereja saya merasa, oh ya udah, mungkin ini jalan Tuhan. Dan itu pengalaman yang tidak akan saya lupakan. Katedral Kristus Raja, tempat Romo menangis, tempat Romo harus bersiap pindah memulai hidup baru, dan tempat Romo mengalami panggilan di sana, di katedral itu. Jadi kalau saya malam hari ini boleh datang dan membantu pembangunan katedral, saya ingin datang bukan sebagai Romo Koko yang aduhai lebarnya ini, tapi saya ingin kembali seperti anak kecil itu yang mendapatkan kekuatan dari bait Allah itu. Yang mendapat kekuatan untuk menghapuskan air mata saya, yang mendapat kekuatan untuk maju, dan yang membuat saya berpuluh-puluh tahun kemudian kembali di tempat ini dan bilang kepada Anda bahwa bait Allah kita itu menjadi tempat di mana begitu banyak air mata ditumpahkan, begitu banyak syukur ditumpahkan, begitu banyak berkat dicurahkan. Dan sekarang kita ingin membangun kembali bait Allah, tempat Bapak Uskup kita bertahta. Di seluruh Indonesia kayaknya katedral kita yang belum selesai ya Bapak Uskup ya. Katedral Tanjung Karang ya. Dan ada lagi Bapak Uskup yang lain. Ada ya. Agak belum selesai. Tapi terlalu jauh sini aja, bantunya sini aja ya. Jadi Romo berharap mari kenangan-kenangan manis kita terhadap gereja Katedral Tanjung Karang, terutama Anda orang yang berdomisili di keuskupan ini. Yuk kita bangun yuk, sebata demi sebata kita selesaikan malam hari ini, amin. Mau ikut Romo kita selesaikan katedral kita malam ini, mau? Yang mau kita berdiri semua, kita kasih tepuk tangan, kita kasih kemuliaan, apapun yang Anda berikan untuk Tuhan malam hari ini akan jadi berkat yang berkelimpahan untuk kita. Amin. Tepuk tangan yang panjang, yang kuat, yang meriah, dan yang luar biasa. Tuhan berkati Anda, Tuhan sayang padamu. Kita katakan di ujung penutup ini, Tuhan sayang padamu. 1, 2, 3. Kasih kanan kiri Anda, Tuhan sayang padamu. Dan karena Tuhan sayang kita, ulangi Romo, dan karena Tuhan sayang kita selesaikan katedral kita. Tuhan berkati Anda semua, amin. Hidup yang berkelimpahan berkat.